Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua kakak-kakak. Selamat tahun baru juga kakak-kakak. Iya. Iya udah lama banget ya kakak-kakak, adik-adik kita nggak ketemu nih dari sejak Natal tahun lalu nih adik-adik. Kira-kira apa kabar nih kakak-kakak semua? Baik dong. Ya. Nah adik-adik di rumah apa kabar? Semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan kembali bersuka cita melalui IMPA online hari ini ya. Tapi sebelum kita mulai info online hari ini, yuk sama-sama kita mau saat teduh dulu adik-adik. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik sekarang kita mau bagi berdiri. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dari lagu It's Good. Adik-adik ikutin gerakannya Kak Ina sama Kak Siska ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita akan nyanyi lagu bertambah-tambah dalam ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah, bertambah-tambah ketinggian kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, hebat mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, kita akan buka IMPA online kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersatu di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Hingga pada sampai saat ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau baca Mazmur Pujian. Adik-adik udah disiapin dong Alkitabnya? Kalau udah, kita sama-sama buka ya dari kitab Mazmur. Mazmur 145 ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-21. Sudah siap adik-adik? Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Kita mau baca bareng-bareng. Kalau adik-adik kesusahan untuk mencari, adik-adik bisa minta tolong kakak adik atau bisa minta tolong papa mamanya ya. Sudah ya, kita mau baca bareng-bareng. Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Demikianlah bunyi Mazmur pujian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya.
mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah Mazmur pujian. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ikutin gerakannya Kayola sama Kak Jejes ya adik-adik. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Akhirnya kita kembali lagi di IMPA Online ya. Kakak seneng banget nih karena akhirnya kita bisa kembali lagi di IMPA Online. Meskipun kita berjauh-jauhan tapi harus tetap sukacita ya. Nah, adik-adik di rumah udah pada cakep-cakep nih, udah pada ganteng dan cantik. Semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, kakak mau ngasih tahu nih, kakak sekarang ada di rumah. Jadi kakak tidak pakai masker. Ingat ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik pergi keluar, adik-adik pakai maskernya dan jangan lupa untuk rajin cuci tangan. Oke, adik-adik udah pada siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali lagi di IMPA Online. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan hari ini. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita untuk membaca Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita. Adik-adik diambil ya Alkitabnya. Nah, kita akan membuka Lukas 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Yuk adik-adik dibuka ya Alkitabnya di Perjanjian Baru. Di Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Udah siap kan adik-adik di rumah? Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi kakak akan minta bantuan teman-teman kita nih. Ada Indi, Karel, dan juga Tasya. Dipersilakan. Simak ya adik-adik ikut membaca. 9 ayat 28 sampai 30. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pelajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Lukas 9 ayat 31 sampai 33. Kemudian menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka
mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk kau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Teman-teman, mari kita baca Alkitab dari Lukas 9 ayat 34 sampai 36. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih ya buat Indi, buat Karel, dan juga Tasya yang boleh membacakan untuk kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dengan tema Aku Mau Mendengar. Jadi adik di rumah udah siap kan untuk mendengarkan firman? Udah siap dong. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang pernah naik gunung nggak? Coba angkat tangannya. Ya adik-adik, kalau pernah ikut Bible Camp tahun-tahun sebelumnya, kita pernah ya naik Gunung Batu dan juga Gunung Putri. Nah, semuanya adik-adik kuat mendaki gunung. Nah, kenapa sih kakak tanya kayak gitu? Karena dari firman ini kita belajar. Waktu itu Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya untuk menaik gunung untuk berdoa. Yuk kita simak ya adik-adik cerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di gunung. Nah, adik-adik, dari firman yang kita baca hari ini ceritakan bahwa Yesus mengajak 3 muridnya. Ada yang tahu nggak siapa aja? Nah, mereka ini adalah Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan Yesus mau mengajak mereka berdoa. Adik-adik di rumah semua masih rajin berdoa kan? Nah, ketika sedang berdoa, tiba-tiba wajah Tuhan Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Wah, itulah kemuliaan Allah yang terlihat di dalam Tuhan Yesus. Nah, lihat adik-adik, muncul juga Nabi Musa dan Nabi Elia. Ingat kan adik-adik siapa mereka? Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang kepadanya diturunkan hukum Taurat. Sedangkan Nabi Elia adalah nabi besar dalam sejarah orang Israel yang tidak mengalami kematian dan sudah terlebih dahulu diangkat ke surga. Nah, mereka membicarakan tentang pengorbanan yang akan dilakukan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ia akan mati untuk menyelamatkan kita semua dari dosa dan maut, sehingga kita semua beroleh keselamatan. Aduh, tapi lihat apa yang murid-murid lakukan. Bukannya berdoa, mereka malah ketiduran. Aduh, kira-kira adik-adik di rumah pernah nggak lagi berdoa, tiba-tiba ketiduran?
Nah, jangan ditiru ya yang ini. Mereka kaget dan takjub sekali melihat penampakan Tuhan Yesus dan juga adanya Nabi Musa dan Nabi Elia. Lalu Petrus datang kepadanya. "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia," kata Petrus. Nah, di sini Petrus tidak mengerti. Musa dan Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus. Aduh, Petrus nggak ngerti nih. Namun tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka. Murid-murid takut. Tiba-tiba ada suara dari awan itu yang bilang, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, adik-adik tahu nggak itu suara siapa? Itu adalah suara Allah Bapa. Setelah awannya hilang, Musa dan Elia juga hilang dan tinggal Tuhan Yesus seorang diri. Nah, adik-adik, itu ya cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Nah, yang pertama, kita tahu adik-adik dengan cerita tadi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ia adalah anak Allah. Ia adalah Tuhan yang akan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberikan kita keselamatan. Dan yang kedua, kita belajar nih dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Apa kira-kira? Nah, kalau misalnya kita berdoa, jangan sampai ketiduran ya. Kalau kita berdoa, harus berdoa sungguh-sungguh adik-adik. Nah, ketiga, yang menjadi pesan utama kita nih di hari ini adalah kita mau belajar mendengar adik-adik. Seperti ketika cerita tadi ya, ingat nggak adik-adik, ketika ada awan putih, itu adalah suara Allah Bapa mengatakan, "Dengarkanlah dia," atau dia itu maksudnya adalah dengarkan Tuhan Yesus. Wah, kita berarti harus dengar-dengaran terhadap Tuhan Yesus ya. Kita dengar-dengaran terhadap firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik ingat ya, mendengar itu bukan hanya didengar saja di telinga, tetapi kita juga harus memperhatikan dan melakukannya dalam kehidupan kita adik-adik. Jangan sampai masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa tuh maksudnya adik-adik? Jadi apa yang dinasehatin itu langsung begitu saja lewat, nggak adik-adik dengarkan dengan baik. Nah, jangan begitu ya adik-adik. Kita harus belajar mendengar dengan baik. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan dan juga memahami apa yang menjadi nasihat yang baik bagi kita. Kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran pada firman Tuhan ya adik-adik. Nah, jadi demikian adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Lalu, apa sih Kak? Bagaimana caranya kita tahu apa yang Tuhan Yesus bilang? Nah, kira-kira bagaimana caranya? Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada kita lewat Alkitab. Jadi kita harus membaca Alkitab adik-adik untuk mengetahui apa firman Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Jadi adik-adik, kita semua mau belajar untuk baca firman, mau berdoa dan juga beribadah. Karena dengan semuanya itu kita bisa dengar-dengaran kepada firman Tuhan, bukan hanya mendengar tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, untuk adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk terus setia membaca firman Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik juga harus dengar-dengaran terhadap nasihat baik dari orang tua, dari kakak adik-adik atau saudara adik-adik yang lain, atau bahkan nasihat baik dari teman-teman adik-adik ya, yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, semoga adik-adik semua menjadi anak dengar-dengaran ya.
Ketika mama berkata adik-adik harus rajin berdoa, adik-adik rajin berdoa. Ketika papa berpesan untuk rajin baca Alkitab, adik-adik rajin baca Alkitab. Atau ketika oma dan opa adik-adik berkata untuk rajin belajar, itu pun menjadi nasihat yang baik untuk adik-adik di rumah. Adik-adik harus lakukan ya. Adik-adik di rumah rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Tapi jangan mendengar nasihat yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik. Misalnya ketika adik-adik lagi mengerjakan tugas, terus ada teman-teman yang suruh adik-adik nyontek, kira-kira harus adik dengarkan atau tidak? Jangan ya adik-adik, jangan mendengarkan perkataan yang tidak baik, jangan melakukan perkataan yang tidak baik, tetapi mendengar nasihat-nasihat yang baik, mendengar nasihat-nasihat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Semoga adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Amin. Yuk kita semuanya sekarang berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh sungguh juga Tuhan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Pimpin kami agar kami rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Sehingga kami tahu dan mendengar apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, berkati adik-adik di rumah, semuanya menjadi anak yang dengar-dengaran. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya kita akan menghafal ayat hafalan dari bacaan kita hari ini dari Lukas 9 ayat ke-35. Dengan gerakan ya, kakak akan contohkan untuk adik-adik ikuti di rumah. Lukas 9 ayat ke-35, maka terdengarlah dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, adik-adik bisa ulang ya untuk menghafalkannya lagi. Nah, setelah itu aktivitas yang kedua, kita akan sama-sama video call bareng-bareng jam 4 sore nanti. Nah, nanti kakak akan kasih linknya ke mama papanya. Jadi adik-adik nanti hafalin ayat hafalannya ya, nanti akan kakak tes dan kita akan lanjut ke aktivitas yang kedua. Penasaran kan? Nah, adik-adik jangan lupa ya menghafal dan jangan lupa jam 4 adik-adik siap-siap ya. Nah, demikian adik-adik. Sampai jumpa nanti sore. Dadah. Nah adik-adik tadi udah dengarkan kan firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Bella. Nah hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu taat mendengarkan nasihat dari orang tua, guru, dan kakak layan. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau menaikkan doa syafaat ya. Yuk, sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena sampai hari ini Kau masih izinkan kami untuk beribadah di awal tahun yang baru ini ya Tuhan.
dengan penuh sukacita dari rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang terus berkati supaya kami tetap giat untuk beribadah. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan, sampai saat ini kami masih mengalami pandemi COVID dan banyak dari kami yang belum bisa untuk mendapatkan vaksin ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati agar pemerintah mampu segera mendistribusikan vaksin yang ada, dan biarlah vaksin itu bisa berguna untuk setiap orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk mereka yang terbaring lemah ya Tuhan. Berkati juga roda ekonomi pemerintahan, biarlah setiap para pejabat yang Tuhan kirim, yang Tuhan utus untuk duduk di kursi pemerintahan, mereka bisa memimpin negara ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan takut akan Tuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini, biarlah Tuhan berkati setiap tenaga medis yang berjuang keras untuk terus merawat orang-orang yang sakit. Tuhan beri kesehatan bagi mereka, Tuhan beri kesabaran. Jikalaupun mereka harus berpisah dengan keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tetap menjaga dan melindungi keluarga mereka, sehingga pada waktunya mereka akan bertemu kembali dalam satu sukacita penuh yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa melewati kondisi ini dengan penuh sukacita, dan pada waktunya Tuhan yang akan melenyapkan pandemi ini Tuhan dari negeri ini dan dari dunia ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Wisma Asih Lembang. Terima kasih Tuhan untuk setiap pribadi yang boleh Tuhan utus, Tuhan kirim, sehingga kami bisa melayani bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanan kami. Berkati Bapak Pendeta, berkati para majelis, berkati setiap pemimpin Pelkat, unit-unit misioner yang ada ya Tuhan, juga para komisi-komisi. Kiranya Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan, kesehatan, untuk bersama-sama terus melayani Engkau dalam berbagai kondisi, terutama untuk kondisi yang kami alami saat ini. Dan biarlah Tuhan kiranya juga beri kesehatan sehingga kami tetap bisa sehat untuk melayani jemaat Tuhan dimanapun berada. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga Bapak, kami mau bersatu hati berdoa untuk Papa kami, Mama kami, adik-adik, kakak kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menjaga, menyertai keluarga kami ini Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan yang selalu pelihara dan Tuhan yang selalu menjaga. Bapa, di pagi hari ini juga kami berdoa untuk pendidikan kami Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih belajar dari rumah, biarlah Tuhan Yesus yang tetap memberikan kami semangat untuk belajar, hati yang tekun Tuhan untuk mempelajari setiap pelajaran kami. Berkati Tuhan untuk adik-adik kami juga yang boleh mempersiapkan untuk ujian nasional Tuhan. Tuhan juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga di pagi hari ini mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Feby dan Tasya Tuhan, bahkan untuk adik-adik kami yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan yang mau memberkati dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan, dalam kesehatan mereka, tetap Tuhan yang jaga dan lindungi selalu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kakak-kakak yang bertugas di pagi hari ini, biar Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, agar apapun Tuhan yang mereka lakukan boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan persembahannya ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Adik-adik ikutin gerakan Kak Jeje sama Kak Priska ya. Berkat Tuhan
Adik-adik, kita akan bersatu hati di dalam doa persembahan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Tuhan, di pagi hari ini kami bersatu hati mendoakan persembahan kami. Biar Tuhan yang pakai persembahan ini untuk menyatakan kasih Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan di gerejamu ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan yang mengelolanya, Tuhan yang memberikan hikmat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Penuh Harapan. Adik-adik, Kaina dan Kayola undang bangkit berdiri dan ikutin gerakan Kaina dan Kayola. Adik-adik, saatnya kita akan doa penutup. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk atas berkat Tuhan yang Tuhan beri. Tuhan, kami pada hari ini telah menyelesaikan ibadah kami, biarlah Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah melayani hari ini, kiranya Tuhan berkati. Dan kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan IMPA online hari ini ya. Ya adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita kembali dalam IMPA online. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik dan sampai jumpa di IMPA online minggu depan. Dadah! Tuhan Yesus